Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan mereview bab 8, yaitu topiknya mengenai konsep dan fenomena kuantum. Materi ini ada pada buku paket di halaman 157 sampai 174. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal. Contoh soal. Sebuah plat baja dengan panjang 2 meter dan lebar 0,5 meter, suhunya 227 derajat Celcius. Bila tetapan Boltzmann sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 4 dan plat baja dianggap benda hitam sempurna, maka energi total yang dipancarkan setiap detik adalah, pada soal ini yang diketahui ada beberapa, diantaranya luas, A, temperatur, kemudian tetapan Stephen Boltzmann, dan waktu. Begitu juga ada E, emitivitas. Kita nyatakan seluruh satuan dari yang diketahui dalam satuan SI. Pada soal ini, yang ditanya adalah berapa besar energi total atau Q. Maka kita bisa menjawab soal ini dengan menggunakan persamaan Q sama dengan E kali tetapan Stephen Boltzmann kali A dikali T pangkat 4 dikali T kecil atau waktu. Kita masukkan data yang telah diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan besarnya energi total yang dipancarkan setiap detik sebesar 7078,5 Joule. Jadi, pada soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Benda hitam pada suhu T memancarkan radiasi dengan daya sebesar 300 mW. Radiasi benda hitam tersebut pada suhu setengah T akan menghasilkan daya sebesar. Pada soal ini, yang diketahui adalah T1 sebesar T, T2 sebesar setengah T, dan P1 sebesar 300 mW. Yang ditanya adalah berapa besar P2. Kita jawab, rumus dasar dari daya adalah E dikali tetapan Stephen Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Dari sini kita peroleh bahwa daya itu berbanding lurus dengan T pangkat 4. Sehingga persamaan yang kita gunakan adalah perbandingan P1 dengan P2. Nilainya sama dengan buka kurung T1 per T2 tutup kurung pangkat 4. Kita masukkan data yang telah diketahui ke persamaan tersebut. Kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai P2 sebesar 18,75 mW. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Perhatikan grafik intensitas radiasi I terhadap panjang gelombang lambda. Radiasi benda hitam seperti pada gambar. Berdasarkan grafik, jika konstanta pergeseran Wien 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, maka suhu benda adalah, yang diketahui pada soal ini adalah lambda dan nilai dari konstanta Wien. Yang ditanya adalah berapakah besar suhu atau T. Kita gunakan rumus pergeseran Wien, yaitu lambda sama dengan C per T. Kita masukkan data yang telah diketahui dengan catatan data tersebut kita nyatakan dalam satuan SI. Kemudian kita lakukan perhitungan, kita akan peroleh nilai T sebesar 5000 Kelvin. Jadi soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Jumlah minimum foton, buka kurung panjang gelombang 555 nanometer tutup kurung per detik yang diperlukan untuk menimbulkan rangsangan visual pada mata normal, buka kurung dengan kondisi optimal, tutup kurung, adalah 100. Jika besaran ini dinyatakan dalam watt, berapa besarnya? Diketahui pada soal ini ada beberapa, yaitu lambdanya, kemudian nilai C, lalu nilai tetapan Stephen Boltzmann atau H, dan nilai T. Kita nyatakan seluruh satuan yang diketahui dalam satuan SI. Kemudian yang ditanya pada soal ini berapakah besar daya atau P. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan persamaan P sama dengan E per T, di mana E adalah
N dikali HC per lambda. Sehingga bentuk persamaannya menjadi P sama dengan NHC per lambda kali T. Kita masukkan data yang ada pada soal ini ke dalam persamaan, lalu kita lakukan perhitungan. Maka nantinya akan kita dapatkan daya sebesar 3,5 kali 10 pangkat min 17 watt. Jadi jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Sebuah pemancar radio berdaya 2 kW memancarkan gelombang elektromagnetik yang energi tiap fotonnya 2 kali 10 pangkat min 18 Joule. Banyaknya foton yang dipancarkan per detik adalah, diketahui pada soal ini, ada daya, ada energi, dan ada waktu. Yang kita nyatakan satuannya dalam satuan SI. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah berapakah nilai N atau banyaknya foton yang dipancarkan per detiknya. Nah, untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan P sama dengan N kali E per T. Kita lakukan perhitungan. Kita masukkan data yang diketahui ke rumus tersebut, maka kita akan dapatkan nilai N sebesar 10 pangkat 21. Jadi, pada soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Kuanta energi yang terkandung di dalam sinar ultra ungu yang panjang gelombangnya 3300 Armstrong, konstanta Planck sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, dan kecepatan cahaya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah, diketahui pada soal ini adalah lambda, ada C, dan ada H. Kita nyatakan seluruh yang diketahui datanya ke dalam satuan SI. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya energi atau E. Untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan E sama dengan HC per lambda. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, maka kita akan dapatkan nilai E sebesar 6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Pada soal ini maka jawabannya adalah yang D. Contoh soal. Perhatikan pernyataan berikut. Elektron yang terpancar pada peristiwa efek fotolistrik disebut elektron foton. 2. Laju elektron yang terpancar tidak bergantung pada intensitas cahaya yang mengenai permukaan logam. 3. Energi kinetik elektron yang terpancar tergantung pada energi gelombang cahaya mengenai permukaan logam. 4. Untuk mengeluarkan elektron dari permukaan logam, tidak bergantung pada frekuensi ambang atau F0. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik adalah, perhatikan satu persatu pernyataan berikut. Yang pertama, elektron yang terpancar pada peristiwa efek fotolistrik disebut elektron foto atau fotoelektron. Pernyataan ini adalah benar. Kemudian, pernyataan kedua, intensitas cahaya tidak bergantung pada keluar atau tidaknya elektron dari logam, tetapi berpengaruh pada laju jumlah elektron yang keluar dari logam. Jadi, untuk pernyataan nomor 2 itu salah. Kemudian yang ketiga, energi elektron yang terpancar dari permukaan logam bergantung pada energi foton yang mengenai logam, di mana EK sama dengan E dikurang W0. Jadi, pernyataan nomor 3 itu benar. Yang keempat, elektron akan keluar dari logam jika frekuensi foton yang datang lebih besar dari frekuensi ambang, di mana EK sama dengan HF dikurang HF0. Artinya pernyataan nomor 4 itu salah. Dari sini kita dapatkan pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Gambar di bawah adalah grafik hubungan energi kinetik maksimum atau EK fotoelektron terhadap frekuensi sinar yang digunakan pada efek fotolistrik. Nilai P pada grafik tersebut adalah, yang diketahui pada grafik tersebut diantaranya adalah frekuensi ambang, kemudian ada frekuensi foton, F, dan tetapan Planck, H. Yang ditanya adalah nilai dari EK, di mana EK di sini pada grafik dinyatakan sebagai huruf P. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus EK sama dengan E kurang W0, di mana EK-nya adalah P dan E-nya adalah HF, kemudian W-nya adalah HF0. Data yang ada pada soal ini kita masukkan ke dalam persamaan tersebut. Kemudian kita lakukan perhitungan. Maka kita akan dapatkan nilai P sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 20 Joule. Jadi soal ini jawabannya adalah yang C. Contoh soal. Jika fungsi kerja untuk sebuah logam adalah 1,8 elektron volt, potensial penghenti untuk cahaya yang mempunyai panjang gelombang sebesar 4000 Armstrong adalah, diketahui pada soal ini diantaranya ada W atau fungsi kerja,
kemudian ada panjang gelombang atau lambda, ada tetapan Planck atau H, ada cepat rambat cahaya di udara atau C, dan E adalah muatan elektron. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya potensial henti. Untuk menjawabnya, kita gunakan persamaan EK sama dengan E kurang W. Kita gunakan persamaan EK sama dengan E kurang W, di mana EK adalah E kali V0 sama dengan HC per lambda dikurang W. Kita masukkan data yang diketahui dari soal tersebut ke dalam persamaan ini. Kemudian kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai potensial henti atau V0 sebesar 1,3 volt. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A. Contoh soal, sinar X ditembakkan ke elektron dengan energi sebesar 0,6 mega elektron volt. Jika panjang gelombang sinar X yang terhambur bertambah 20%, maka energi elektron yang terpental adalah diketahui pada soal ini ada energi sebesar 0,6 mega elektron volt, kemudian ada delta lambda sebesar 20% dari lambdanya atau 0,2 lambda. Kemudian lambda absennya adalah lambda ditambah delta lambda sebesar 1,2 lambda. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya energi kinetik elektron yang terpental. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan E sama dengan HC per lambda. Kemudian, kita dapatkan kesimpulan dari persamaan tersebut bahwa energi berbanding terbalik dengan lambda. Sehingga kita dapatkan perbandingan E absen dengan E sama dengan lambda per lambda absen. Kita masukkan data yang diketahui pada persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai E absennya sebesar 0,5 mega elektron volt. Setelah dapat E absen, kita gunakan persamaan E sama dengan E absen tambah EK untuk peristiwa efek Compton. Kita lakukan perhitungan, kita masukkan data yang diketahui, E-nya sebesar 0,6 dan E absennya sebesar 0,5, maka kita akan dapatkan nilai EK sebesar 0,1 mega elektron volt. Jadi jawabannya adalah yang A. Contoh soal. Suatu foton sinar X yang frekuensinya 3 kali 10 pangkat min 19 Hz menumbuk elektron yang diam sehingga arah foton terhambur dengan sudut 90 derajat terhadap arah semula. Jika tetapan Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, kemudian cepat rambat cahaya di ruang hampa C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan massa elektron sebesar 9,0 kali 10 pangkat min 31 kg. Maka frekuensi foton tersebut setelah tumbukan adalah diketahui pada soal ini diantaranya F sebesar 3 kali 10 pangkat 19 Hz, C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, theta sebesar 90 derajat, H sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, dan massa elektron sebesar 9,0 kali 10 pangkat min 31 kg. Yang ditanya adalah besarnya F absen. Untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan pada peristiwa efek Compton, yaitu lambda absen sama dengan lambda ditambah H per M0 kali C buka kurung 1 kurang cos theta tutup kurung. Kita rubah bentuk lambda absen dan lambdanya menjadi seperti bentuk ini. Kemudian kita masukkan data yang diketahui ke persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan. Maka nantinya kita akan dapatkan nilai F absen sebesar 2,4 kali 10 pangkat min 19 Hz. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang C. Contoh soal, jika konstanta Planck sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, maka besarnya momentum dari elektron yang panjang gelombangnya sebesar 2 kali 10 pangkat min 10 meter adalah diketahui pada soal ini H dan lambda. Kita nyatakan dalam satuan SI. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah besarnya P atau momentum dari elektron. Kita jawab. Kita gunakan persamaan de Broglie, yaitu P sama dengan H per lambda untuk menyelesaikan soal ini. Kita masukkan data yang diketahui ke persamaan, maka kita akan dapatkan nilai P sebesar 3,3 kali 10 pangkat min 24 Newton sekon. Jadi soal ini jawabannya adalah yang
D. Bila dari keadaan diamnya, elektron dipercepat berturut-turut oleh beda potensial V1 sebesar 100 volt dan V2 sebesar 400 volt, maka perbandingan panjang gelombang de Broglie-nya adalah, yang diketahui pada soal ini ada V1 dan V2. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah perbandingan lambda 1 per lambda 2. Kita jawab, panjang gelombang dari sebuah elektron yang dipercepat oleh beda potensial sebesar V dapat dinyatakan dengan persamaan lambda sama dengan H per akar 2M dikali E dikali V. Dari sini kita dapatkan perbandingan bahwa lambda itu berbanding terbalik dengan akar V. Sehingga berdasarkan data yang diketahui kita bisa membandingkan lambda 1 per lambda 2 sama dengan akar V2 per V1. Kita lakukan perhitungan, kita masukkan angka yang diketahui di soal pada persamaan tersebut, maka kita dapatkan besarnya perbandingan lambda 1 per lambda 2 adalah 2:1. Atau kita bisa jawab soal ini jawabannya adalah yang D. Contoh soal. Pada mikroskop elektron, elektron bergerak dengan kecepatan 10⁻⁷ meter per sekon. Jika massa elektron sebesar 9 kali 10⁻⁻31 kg dan tetapan Planck 6,6 kali 10⁻⁻34 joule sekon, maka panjang gelombang de Broglie gerak elektron tersebut adalah, diketahui pada soal ini ada H, ada V, dan ada m, E atau massa elektron. Yang ditanya adalah lambda atau panjang gelombang de Broglie. Kita jawab, kita gunakan rumus persamaan gelombang de Broglie yaitu lambda sama dengan H per M kali V. Kita masukkan data yang diketahui ke persamaan tersebut lalu kita lakukan perhitungan. Maka kita akan dapatkan nilai lambda sebesar 0,07 nanometer. Jadi jawaban soal ini adalah yang A. Contoh soal. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama. Lepas tidaknya elektron dari logam ditentukan oleh panjang gelombang cahaya yang datang. Intensitas cahaya yang datang tidak menjamin keluarnya elektron dari permukaan logam. Di bawah frekuensi ambang, elektron tetap keluar dari logamnya asal intensitas cahaya yang datang diperbesar. Pernyataan yang benar berkaitan dengan efek fotolistrik adalah, kita jawab, kita lihat satu persatu pernyataannya. Untuk pernyataan nomor 1, elektron akan keluar dari logam jika frekuensi foton yang datang lebih besar dari frekuensi ambang logam. Karena C sama dengan lambda kali F, maka besarnya frekuensi secara langsung berhubungan dengan panjang gelombang. Artinya pernyataan nomor 1 itu benar. Kemudian, intensitas cahaya tidak berpengaruh pada keluar atau tidaknya elektron dari logam, tetapi berpengaruh pada laju atau jumlah elektron yang keluar dari logam. Maka pernyataan nomor 2 juga benar. Elektron akan keluar dari logam jika frekuensi foton yang datang lebih besar dari frekuensi ambang. Artinya, pernyataan nomor 3 itu salah. Maka, dari sini pernyataan yang benar hanya pernyataan 1 dan 2. Jadi jawaban soal ini adalah yang B. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.